Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Mira Ahindasari, absen 12 dari kelas 12C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan 5 soal kimia analis beserta dengan penjelasannya. Jika diketahui ARNA sama dengan 23 gram per mol, Cl sama dengan 35,5 gram per mol, O sama dengan 16 gram per mol, H sama dengan 1 gram per mol, dan C sama dengan 12 gram per mol, maka massa molekul relatif dari NaClO dan H2CO3 berturut-turut adalah. Nah, di sini kita cari NaClO-nya dulu. MR NaClO yaitu 1 dikali ARNA, Na-nya ini 1, jadi 1 dikali ARNA ditambah Cl-nya 1, berarti 1 dikali ArCl ditambah O-nya 1, jadinya 1 dikali O. Jadi ini 1 dikali 23 ditambah 1 dikali 35,5 ditambah 1 kali 16. 23 ditambah 35,5 tambah 16 sama dengan hasilnya 74,5 gram per mol. Ini hasil MR NaClO. Nah, sekarang kita cari MR H2CO3. H-nya ini jumlah atomnya itu 2, berarti 2 dikali ARH ditambah C-nya jumlahnya 1, berarti 1 kali ARC, dan O-nya ini jumlah atomnya 3, berarti 3 dikali ARO. 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 12 ditambah 3 dikali 16. 2 ditambah 12 tambah 48, hasilnya 62 gram per mol. Jadi MrH2CO3-nya itu 62 gram per mol. Lanjut soal berikutnya, yaitu pada keadaan standar sebanyak 21,3 gram gas X mempunyai volume 6,72 liter. Massa molekul relatif gas tersebut adalah. Pada soal diketahui volumenya itu 6,72 liter dan massanya itu 21,3 gram. Ditanyanya itu MR. Maka rumusnya yaitu MR sama dengan massa per mol. Karena mol di soal tidak diketahui, maka rumus mencari molnya itu yaitu volume dibagi 22,4, yaitu 6,72 dibagi 22,4 hasilnya 0,3. Maka kita taruh pada rumus yaitu 21 massa dibagi mol sama dengan 21,3 dibagi 0,3 hasilnya 71 gram per mol. Jadi massa molekul relatif gas tersebut adalah 71 gram per mol. Lanjut pada soal berikutnya, yaitu sebanyak 45 gram NaCl dicampurkan ke dalam 105 gram air. Persentase massa larutan NaCl adalah. Rumus persentase massanya itu yaitu massa terlarut dibagi massa total dikali 100%. Nah, massa terlarutnya di sini yaitu 45 gram. Massa totalnya itu adalah 45 ditambah 105. Jadi 45 per 45 ditambah 105 dikali 100%. 45 dibagi 150 dikali 100%, hasilnya 30%. Jadi, persentase massa larutan NaCl adalah 30%. Lanjut pada soal berikutnya, yaitu larutan penyangga yang terdiri dari campuran 75 ml larutan CH3COOH 0,2 molaritas dengan 75 ml larutan CH3COONA 0,1 molaritas. KaCH3COOH sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5, maka pH campuran tersebut adalah. Nah, kita cari dulu mol dari CH3COOH dan CH3COONH, di mana rumus mol yaitu molaritas dikali volume
dimana volumenya ini dalam liter. Mol CH3COOH sama dengan molaritasnya 0,2 dikali 75 mili kita ubah ke liter menjadi 0,075, jadi hasilnya 0,015 mol. Nah, mol CH3COONA-nya yaitu molaritasnya 0,1 dikali volumenya dalam liter yaitu 0,075 sama dengan 0,0075 mol. Nah, karena di sini CH3COOH-nya itu asam dan CH3COONA-nya itu garam, maka kita menggunakan rumus larutan penyangga asap, di mana H+ sama dengan Ka dikali Na per Ng. Ka-nya itu yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 dikali Na-nya itu mol asamnya 0,015 dan Ng-nya itu yaitu mol garamnya 0,075. Nah, hasilnya itu 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 2, karena ini bisa kita sederhanakan menjadi 2. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 2. Nah, ini dengan ini kita bisa kalikan. Jadi 2 kali 2 itu 4, jadinya 4 dikali 10 pangkat min 5. Nah, kita ubah pH-nya yaitu min log H+ sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 4. Jadi, pH campuran tersebut yaitu 5 min log 4. Lanjut soal berikutnya. Kelarutan PbSO4 dalam air pada suhu tertentu adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Massa PbSO4 yang dapat larut dalam 250 ml air adalah ARPB yaitu 206, S-nya 32 dan O-nya 16. Nah, pada soal diketahui kelarutan PbSO4-nya itu yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Volume airnya yaitu 250 ml. Kita ubah ke liter menjadi 0,25 liter. MR PbSO4-nya yaitu Pb-nya ini berjumlah 1. Jadi 1 dikali ARPB ditambah atom S-nya ini berjumlah 1 yaitu 1 kali ARS ditambah atom O-nya ini berjumlah 4 yaitu 4 dikali ARO. Jadi 1 dikali 206 ditambah 1 dikali 32 ditambah 4 kali 16 yaitu 206 ditambah 32 ditambah 64, hasilnya 302 gram per mol. Nah, ditanyanya ini kan massa PbSO4 yang dapat larut. Nah, caranya itu yaitu kita tentukan dulu jumlah mol PbSO4-nya. Dimana rumusnya yaitu jumlah molnya itu sama dengan kelarutan dikali volume, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,25 liter. Hasilnya yaitu ini kita bisa kalikan ya, hasilnya 0,4 dikali 10 pangkat min 5 mol. Karena kita sudah mendapatkan jumlah molnya, yaitu sekarang kita lanjut pada rumus menentukan massa PbSO4-nya, yaitu dimana rumusnya N dikali MR PbSO4. N-nya itu kan jumlah molnya ini. Nah, MR PbSO4-nya itu kan tadi 302 gram per mol. Jadi 0,4 dikali 10 min 5, 10 pangkat min 5 mol dikali 302 gram per mol.
Hasilnya yaitu 120,8 dikali 10 pangkat min 5 gram. Jadi massa PbSO4 yang dapat larut yaitu 120,8 kali 10 pangkat min 5 gram. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.